Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi mengenai dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Yang pertama adalah pengertian kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari suatu negara untuk mencapai kepentingan negaranya. Dan di dalam pengambilan kebijakan tersebut, karena adanya hubungan dengan negara lain atau dengan komunitas internasional. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, banyak kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya yaitu adanya pembangunan infrastruktur untuk di daerah-daerah pelosok Indonesia. Dari adanya pembangunan infrastruktur tersebut, tidak hanya berdampak bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi saja, namun juga berdampak terhadap tertariknya investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Masuknya investasi dari luar yang masuk ke Indonesia ini menjadi salah satu kebijakan luar negerinya yang cukup mencolok pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu kebijakan dalam menerima investasi asing dari luar ke Indonesia. Kemudian terbukanya investasi asing. Investasi asing ini juga telah diatur dalam undang-undang mengenai PMA atau penanaman modal asing. Pada era Orde Baru atau kepemimpinan Soeharto, undang-undang mengenai PMA ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagai tindakan pemulihan yang dilakukan oleh Soeharto. Hingga sekarang, Undang-Undang mengenai PMA mengalami perubahan mengenai kebijakan dan aturan dari bagaimana penanaman modal asing atau investasi. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, investasi asing di Indonesia cukup terbuka. Bahkan, menurut laporan dari CNN Indonesia mengatakan bahwa Joko Widodo akan membuka luas masuk ke investasi asing di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan ini atas dasar keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia, terutama dalam menarik minat investor asing dalam dunia industri, terutama bahan baku otomotif dan elektronik. Kebijakan yang dilakukan ini juga menjadi rancangan dan akan menjadi daftar positif bagi Indonesia, dan bahkan kebijakan yang diambil pada era kepemimpinan ini tidak akan menunggu undang-undang yang berskema penyatuan. Foreign Direct Investment atau FDI menjadi salah satu alat di dalam sistem internasional yang telah mendunia dan mengglobal. FDI berarti investasi langsung dari luar negeri, telah membawa banyak pengaruh terhadap negara-negara yang ditanamkan modalnya. FDI ini sendiri telah menjadi media bagi sebuah perusahaan yang ingin menanamkan modal ke perusahaan di negara-negara lain dengan jangka atau tenggat waktu yang lama. Maka dari itu, apabila dilihat dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Foreign Direct Investment atau FDI ini tidak hanya berfokus pada satu negara saja, tetapi juga melibatkan negara lain atau melibatkan kedua negara. Mengenai penanaman modal itu sendiri, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimana dalam undang-undang ini mengistilahkan penanaman modal asing atau FDI, yang berarti kegiatan menanam modal yang dimana berguna untuk melakukan usaha di sekitar wilayah Indonesia, dan hal ini dilakukan oleh investor atau dari penanam modal asing tersebut, baik itu yang menggunakan modal asing tersebut secara sepenuhnya, ataupun yang bergantung dengan investor atau dari penanam modal yang di dalam negeri. Adanya FDI yang bersifat panjang atau lama tersebut tentu memiliki keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan. Keuntungan itu sendiri dapat dirasakan oleh negara yang mendapatkan modal, yakni akan meningkatkan nilai ekonomi pada negara asal atau negara yang menerima investasi ini. Peran dari FDI ini sendiri telah banyak dan mengglobal, terutama untuk bidang perdagangan internasional. Sedangkan dari sisi lainnya, dengan adanya investasi langsung ini akan membuka peluang yang ada di negara tersebut yang dalam hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Meskipun demikian, adanya FDI tetap tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif dalam menerapkan FDI di Indonesia. Meskipun FDI ini memiliki banyak sekali keuntungan, namun tetap juga terdapat kerugian yang akan didapatkan. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai dampak positif negatif dengan adanya investasi asing yang masuk atau FDI ini. Bagaimana dampak dari adanya investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Kemudian, Joko Widodo mengajak atau menghimpun masyarakat untuk melakukan penghimpunan dana di pasar modal.
Dalam pasal tentang penanaman modal sendiri, Indonesia memberikan kebebasan bagi para investor, baik dari investor dalam negeri atau domestik, maupun investor dari luar negeri atau asing untuk melakukan penanaman modal untuk melakukan segala kegiatan usahanya di Indonesia guna penghimpunan dana di pasar modal. Mengenai pasar modal dan investasi asing diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal. Sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa mengenai kebijakan untuk menerima investasi asing merupakan kebijakan yang telah ada sejak era pemerintahan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Dalam pasal tentang penanaman modal, Indonesia memberikan kebebasan bagi para investor, baik dari investor dari dalam negeri atau domestik, maupun investor dari luar negeri atau asing, untuk melakukan penanaman modal untuk melakukan segala kegiatan usahanya di Indonesia. Dari hal ini, menunjukkan bahwa jelas Indonesia telah membuka luas dan jelas memperbolehkan bagi perusahaan asing untuk melakukan kegiatan usaha maupun melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asing dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di dunia bisnis atau usaha. Apabila dilihat dari banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia, tentu ini akan membawa dampak bagi Indonesia. Adanya investasi asing yang masuk secara langsung ke Indonesia itu berarti akan berpengaruh atau berdampak terhadap pertumbuhan sektor industri yang dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia. Kemudian dampak positifnya yang pertama adalah adanya investasi asing yang masuk secara langsung ke Indonesia itu berarti akan berpengaruh atau berdampak terhadap pertumbuhan sektor industri yang dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Edi Cahyono Sugiarto atau Kementerian Kesekretariatan yang dimana mengatakan bahwa perlu mengundang investasi seluas-luasnya, karena hal ini diyakini dapat mendongkrak pembangunan ekonomi negara. Investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat mendorong ekonomi makro. Hal ini dikarenakan investasi berperan sebagai salah satu pendukung dari komponen pendapatan nasional yang dalam hal ini adalah Produk Domestik Bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Dampak positif lainnya yakni Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat berharga berupa obligasi maupun saham yang memiliki tujuan untuk menambah pendapatan negara dan menutup defisit yang dialami oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia atau APBN. Perintah lain dari obligasi ini adalah untuk memberikan sumbangsih atau bantuan dalam bentuk berupa tambahan modal dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan. Adapun dampak positif lainnya yakni membuka kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat sehingga pendapatan nasional juga akan naik. Indonesia dapat meningkatkan kerjasama terutama dengan perusahaan asing atau multinational corporation. Kemudian ada pula membuka kesempatan yang besar bagi para investor asing untuk tertarik dengan terus menambah atau menanam modalnya di Indonesia, menambah pemasukan tambahan dari segi pajak, pengadaan dari berbagai macam barang modal, adanya transaksi atau pembelian berupa tanah yang dimana diperlukan untuk kegiatan produksi, sehingga adanya pembangunan pabrik-pabrik dan sebagainya. Dampak negatif. Dalam pembuatan kebijakan untuk menerima foreign direct investment, tidak hanya berdampak positif untuk pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Namun adanya kebijakan dalam membuka investasi asing ini sendiri berdampak negatif bagi bangsa Indonesia. Adanya FDI yang bersifat jangka panjang tentu memiliki kerugian yang akan didapatkan. Indonesia sendiri kurang memperhatikan aspek-aspek seperti keadaan ekonomi, politik, sosial, dan juga hukum dalam menerima investasi asing yang berdampak panjang, terutama keadaan sosial yang dimana apabila adanya investasi asing ini terbuka luas, maka akan menyebabkan usaha atau perusahaan-perusahaan lokal juga perlu bersaing dengan yang lebih besar. Hal ini juga dapat merugikan pengusaha menengah yang harus bersaing dengan perusahaan asing dan investor asing, sehingga merugikan pengusaha kecil yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.